melihat di GBB itu apa sih sekarang yang bisa attract mereka sekarang itu kita harus bertemu seperti ini gara-gara ada COVID-19 gitu. But what is the effect afterwards gitu? Apakah kita tetap ketemu online atau sebenarnya podcast itu adalah satu media yang lebih atraktif daripada datang ke gereja? Implikasinya apa gitu? Kita muter balik mungkin Andre dulu. Mungkin kalau membawakan satu tema yang kira-kira bisa menarik perhatian pemuda ya, kayak dari survei-survei kemarin kan tema-temanya seputar tujuan hidup sama work life sama financial atau career plan atau life goal, mungkin seputar itu sih. Jadi medianya bisa apa aja, bisa bentuk podcast atau seminar, tapi yang lebih penting sih menurut gue temanya. Oke, gue kayak pemuda yang sekarang itu kalau buat gue sendiri sudah beda banget sama angkatan gue. Totally, kalau dulu mungkin kita masih suka kayak ngumpul nggak jelas, masih bisa narik kita gitu kan. Sekarang lebih nggak cocok kayak cara begitu. Perlu ada something. Kalau gue sih yang gue experience sendiri sih yang bisa narik sih ketika ada relationship one to one sebetulnya sih. Jadi ini agak sulit sebetulnya karena jadi keluar dari konteks kayak gue ngajak Jose, ngajak Andre ngobrol, ngajak Dodo ngobrol, ngajak Dewi ngobrol gitu. Kayak gitu somehow yang gue lihat so far belum ada pemuda yang nolak gitu kalau diajak ngobrol gitu one to one. Jadi lebih kayak personal relationship kali yang paling atraktif sekarang. Maksudnya kalau mereka tahu kita kayak gimana dan kita juga genuinely interest mereka sebagai orang kayak gimana gitu, itu kayaknya yang paling atraktif. That's interesting sih, kayak in that particular thing ya, itu sangat relevan buat remaja gitu. Jadi di remaja itu kalau misalnya gue ngomong anything, misalnya gue ngomong di grup isinya KTB 5 ber-7 gitu, kayak di grup kayak gue cuman pantomim doang gitu, kayak ngomong sama diri sendiri gitu, nggak ada yang balas, cuman blue tick doang gitu kan. But surprising ini ketika gue pakai exactly the same message gitu ya, terus tapi gue ganti namanya halo siapa, sisanya gue copas, terus japri satu-satu, itu semuanya balas. Oh iya itu juga ngalamin. Ya gue nggak tahu ya apakah dulunya remaja itu nggak begitu atau memang itu dari something shift itu, gue nggak tahu. Yeah. Cewek. Ini sebenarnya lumayan menarik sih, soalnya kemarin pas gue ikut podcast itunya GPO, actually gue berasa banget kayak secara jumlah dan maksudnya kayak pas fellowship-nya pas gue join kayak mereka tanpa kamera, tanpa video. Tapi apparently kayaknya ngeliatin IG-nya mereka, kayak abis itu mereka baru yang informalnya kayak ngerayain birthday segala macam, itu kayak pakai kamera semua. So, I think it's like, how to say, kayak mungkin level of comfortable-nya aja kali ya. Maksudnya gimana ya, kayak tiba-tiba join ke satu persekutuan. Ya benar sih, bakal berasa kayak kalau nggak kenal siapa-siapa atau maksudnya kayak kenalnya sedikit doang, itu kayak berasa super uncomfy kan. Jadinya kayak, maksudnya kayak bahkan kemarin juga, akhirnya gue juga cuman kayak, matiin kamera. Jadi, ya mungkin itu kali ya, lebih ke arah kayak, gimana supaya bisa ningkatin comfortable-nya mereka gitu. Cuman ya, again, ya itu yang susah sih memang. Tadi cara yang Yos bilang, itu benar. Mungkin, and I think that's probably the only way sih. Kayak mesti ditarikin satu-satu. Ya, dan again it's very hard ya. Oke, lanjut Jose. Gue setuju sama semuanya sih. Jadi mungkin gue nambah-nambahin aja kan. Jadi Andre bilang topik. Gue setuju gitu, topik benar. Lebih ke arah praktikal ya. Jadi kayak mungkin kalau yang buat mahasiswa kayak gimana yaitu cara ngatur duit atau cara milih karir yang benar, gimana cara lu mengenal diri lu sendiri kayak gitu-gitu. Mungkin mereka lebih tertarik akan hal itu, mungkin.
Terus ya gue menghadapi problem yang sama. Kalau misalnya kita ngomong apa di grup di bus NTU gitu ya pasti kayak gak ada yang balas gitu kan, kecuali absen bus gitu. Nah ya. Jadi benar kata Ko Yosua gitu, mesti di japri satu-satu ya, dan mereka balas. Ya mesti kayak gitu ya, mesti kayak gitu. Nah, ini menarik karena zaman gue nggak kayak gitu. Oh, zaman lu kayak apa? Grup langsung balas-balas gitu? Grup nyatanya juga balas. Mungkin karena baru terbiasa kali ya, mungkin ya sama grup chat gitu ya. Karena kan zaman gue kan emang masa-masa teknologi baru mulai kan. Jadi grup tinggi itu kita sendiri mungkin masih new gitu. Jadi kita feel eager buat join in conversation. Mungkin sekarang sudah agak shift ya. Karena orang udah biasa kan. Jadi pengennya yang personal aja gitu. Baru kelihatannya penting buat dibalas. Iya. Not exactly balas. Sebenarnya personally buat gue juga, gue orangnya jarang balas grup sih. Maksudnya kayak gue nggak terlalu gue nggak terlalu suka untuk balas di grup. Kecuali nama gue di tag. Mungkin harus pakai cara gitu deh. Iya sih. Iya. Lu tag satu-satu. Ya, thank you. Delvin. Gue sama lagi sih kayak yang lain. Yang mana yang lain? Kayak personal relationship gitu sih. Soalnya kayak ya misalnya di CG itu mungkin gue gabungnya gara-gara emang udah akrab sama ya gengnya si Josia gitu kan. Jadi kayak emang kalau ngechat kayak rame. Bahkan gue nggak ngechat aja ini udah rame banget. Banyak yang nyapa gitu. Nah, kalau yang buat sekarang itu ngerasa kayak yang mungkin yang anak-anak dari mahasiswa sendiri gue kayak nggak kenal. Terus mereka juga nggak kenal gue itu. Jadi mungkin kayak agak susah aja kalau secara kita juga nggak punya relationship. Atau nggak begitu deket sama mereka sih. Mungkin itu challenge-nya. Tapi yang paling attract attention pemuda? Kalau gue sih, kalau di awalnya emang kenal dulu sih buat gue ya. Soalnya gue kayak awkward aja kalau lu datang-datang nggak kenal siapa-siapa gitu. Benar-benar. Oke, Kak Yudi. Kayaknya jawabannya udah diambil semua ya. Ya saya setuju sama semuanya sih, bagus-bagus semuanya. Cuma mungkin ya tema juga penting ya. Terus cuma buat saya mungkin yang salah satu yang dominan yang penting itu memang meaningful, relasi yang meaningful itu penting sekali. Tadi juga yang Yosua ya bilang, terus juga sama cewek juga bilang, cewek tadi ada singgung tentang comfortable ya, merasa comfortable. Jadi saya pikir mungkin kalau diistilahkan dengan satu kata itu sebenarnya yang dibutuhkan mungkin home kali ya, gitu ya. Jadi kayak rumah sebenarnya. Kenapa ini lebih dibutuhkan sekarang? Kayak tadi kan Yosua nanya dulu mah kagak kayaknya nongkrong-nongkrong gitu sama Dodo juga ya. Mungkin salah satunya adalah karena sebenarnya karena kita udah hidup di masa pasca modern sebenarnya. Jadi mulai masuk abad 21 itu udah masuk ke pasca modern, itu sebenarnya kebutuhannya berbeda sekali dengan yang orang-orang yang hidup di zaman modernisme dulu. Nah kalau yang di pasca modern ini memang value yang paling utama itu adalah relasi. Jadi buat mereka, jadi salah satu karakteristik dari pasca modern itu kan tidak ada absoluteness gitu ya. Jadi nggak ada yang absolut, yang penting itu adalah kamu berarti nggak bagi saya, kira-kira gitu. Jadi bukan berarti akhirnya kebenaran iman Kristen itu nggak absolut lagi, bukan gitu. Tetapi bahasa orang pasca modern, jadi misalnya seperti yang teman-teman kita yang pemuda, bahkan apalagi yang remaja, kalau remaja sih udah nggak bisa ditawar dah. Jadi buat mereka kita ngomong apa aja, tapi kalau tidak ada satu relasi yang meaningful begitu ya, yang dibangun, yang mendasari semuanya itu, dan mereka juga nggak merasa nyaman, biasanya tidak terlalu berarti gitu, kayak begitu. Nah, tapi ketika mereka udah mulai menemukan home itu bentuknya bisa macam-macam sih. Jadi bisa grup WA, bisa persekutuan, bisa podcast, bisa apa aja, tapi karakteristiknya adalah relasi yang meaningful. Itu selalu ada relasi yang meaningful di situ. Dia merasa nyaman, dia merasa comfortable. Nah, apapun yang dilakukan, dia akan sangat bersyukur punya home itu, gitu.